Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayuhal ahibba azanallahu wa iyyakum. Pada kajian kita di hari ini kita akan melanjutkan kembali seputar Al-Fatihah, di mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan beberapa nama dari surat Al-Fatihah. Naon wae? Apa saja nama-nama Al-Fatihah? Satu apa? Siapa yang nyontek tenang naon enggak? Nyontek aja. Lihat aja di buku. Apa satu? Sebut Ummul Quran. Mengapa disebut Ummul Quran? Nyontek deui we. Kenapa disebut Ummul Quran? Apa artinya ummu di situ? Induk. Apa artinya induk Quran? Ya, inti dari Al-Quran. Mengapa disebut inti dari Al-Quran? Karena di dalamnya mengandung seluruh isi kandungan Al-Quran. Pun sama dengan mana yang kedua, itu Ummul Kitab. Hanya bedanya Ummul Kitab memberikan faedah, dia adalah surat yang ada di depan. Ummu di artinya di sini amam, artinya di depan. Ini nama yang kedua dari Al-Fatihah. Nama yang ketiga apa? Apa? As-sab'u al-masani. Apa arti as-sab'u al-masani? Sab'u artinya 7. Masani apa arti? Masani memiliki 2 mana? Yang pertama mananya berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang. Maksudnya apa yang berulang? Berulang-ulang dibaca dalam salat, Masya Allah. Kemudian mana yang kedua? Masani artinya berpasangan. Apa maksudnya berpasangan Al-Fatihah itu? Contohnya? Contohnya apa, Pak? Minimal 2 sebutkan. Berpasangan bisa bermaknanya dia saling berlawanan. Contohnya apa? Apa? Apa maksudnya Rahman Rahim Malik Yaumiddin? Masya Allah. 1. Siapa yang bisa berikan contoh yang kedua? Berpasang-pasangan. Takluk wae. Takluk wae nya kencang beres. Kalau ibu-ibu dikasih mic ini. Ada mic-nya ibu-ibu? Belum ya? Oke. Contoh yang kedua, maksud berpasangan itu adalah berpasangan satu bagian menjelaskan haknya Allah, satu bagian menjelaskan haknya hamba. Ingat, ayat mana yang menjelaskan haknya Allah dan ayat mana yang menjelaskan haknya hamba? Langsung di ujung si Bapak. 1-4, Bismillah, Alhamdulillah, Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, sampai iyyaka na'budu. Satu bagian yang menjelaskan siapa? Haknya Allah.
Adapun hak hamba sampai pada ayat, mulai dari ayat wa iyyaka nasta'in sampai kepada ya inna shiratal mustaqim sampai kepada di ujung ayat. Kalau bisa menyebutkan satu lagi, tapi Anda pernah sampaikan belum? Jadi sini khawatiran belum pernah disampaikan. Di antaranya mana masani berpasangan? Sudah belum? Yaitu menjelaskan dua jalan antara orang yang Allah berikan nikmat diridhoi dan orang yang tidak Allah ridhoi. Betul? Yang Allah ridhoi adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang tidak Allah ridhoi adalah orang-orang yang dua golongan, yaitu yang murkai dan sesat. Itu juga berpasangan, betul? Ini jalan yang mustaqim, mereka diberikan nikmat, ini yang tidak mustaqim. Itu juga maknanya berpasangan, berlawanan. Yang keempat, nanti kalau saya sudah ketemu ya, saya mau ketemunya 3. 3 juga udah banyak. Jadi sudah berapa nama di Al-Fatihah? Satu Ummul Quran, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga As-Sab'ul Masani, yang keempat Al-Quranul Azim. Apa arti Quran di sini? Quran memiliki 2 makna secara bahasa. Bisa bermakna ya al-maqru yang dibaca, bisa bermakna al-qari artinya mengumpulkan. Adalah Al-Fatihah disebut Quranul Azim adalah dia adalah apa? Dua-duanya masuk di situ. Ya. Bahwa Al-Quran mengumpulkan semua makna Al-Quran, maka diartikan dengan makna Al-Quran bermakna al-qari, maknanya jamaah atau jami'. Yang kedua, Al-Quran maknanya adalah apa? Al-maqru, bacaan yang dibaca dengan agung. Bukti keagungan ya, Al-Quran adalah setiap hurufnya apa? Mengandung 10 pahala. Apalagi sudah berapa nama Al-Fatihah? Ada 4. Yang kelima, Fatihatul Kitab. Mengapa disebut Fatihatul Kitab? Karena dia adalah surat pertama yang membuka Al-Quran. Yang keenam, ada 8 ya totalnya ya. Yang keenam apa? As-salat. Mengapa disebut lafaz salat? Karena ada diskusi di mana Allah Ta'ala berfirman, aku qasamtus salat baini wa bain abdi nisfaini, aku membagi salat antara diriku dan hambaku dengan 2 bagian. Makna salat ini maknanya adalah Al-Fatihah. Yang ketujuh, Alhamdu, karena dalam banyak riwayat Al-Fatihah dimulai dengan lafaz Alhamdu. Yang terakhir, nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah, jampi-jampi. Mengapa? Apa alasannya? Panjang ceritanya kan. Intinya sahabat berhasil ya, dan izin Allah menyembuhkan penyakit dari seorang kepala kampung akibat sengatan binatang berbisa dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Kemudian mereka mendapatkan hadiah dan beberapa ekor kambing. Kemudian mereka sampai kepada Nabi SAW. Kemudian mereka menceritakan apa yang mereka alami. Kemudian Nabi berkata, ya, wa ma yadrika annaha ruqyatun. Dari mana kau bisa tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Maka di sini juga menjadi dalil bahwa nama lain Al-Fatihah adalah ruqyatun. Bila kita kepada materi berikutnya adalah min fadail suratil Fatihah. Min fadail suratil Fatihah. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah atau fadilah surat Al-Fatihah. Ini banyak dirangkum oleh penulis, yaitu dinukil dari kitab Al-Imam Al-Katsir rahimahullah taala dan tafsirnya, tafsir Al-Fatihah. Yang pertama adalah
a'zamu suratin fil Quran. Dia merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat bernama Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, ya, Rasul bersabda, la u'allimannaka a'zam suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Artinya Rasulullah dengan sahabat ini sedang berada di dalam masjid. Qala fa akhadha biyadi. Ya, Abu Sa'id bin Al-Mu'alla kemudian berkata, ya, Rasulullah kemudian apa? Meraih tanganku. Falamma arada an yakhruja minal masjid qultu, ketika aku dapati Rasulullah SAW akan keluar dari masjid, ketika aku dapati, ya, falamma arada an yakhruja minal masjid, ketika Rasulullah ingin keluar dari masjid, qultu, maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka qulta, sesungguhnya engkau telah mengatakan tadi, la u'allimannaka a'zama fil Qur'an, aku akan ajarkan kepadamu seagung-agung surat dalam Al-Qur'an. Qala na'am, iya. Maka Rasul kemudian apa? Menjelaskan, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, maksudnya surah apa? Al-Fatihah. Hiya sab'ul masani. Dia ada 7 ayat yang, ya, berpasangan atau berulang-ulang. Wal Qur'anal azim, dan adalah Quran yang agung. Alladzi utituhu, di mana aku yang itu diberikan kepadaku. Maka Rasulullah SAW, ya, secara letter-lekis nyata-nyatanya, ya, menguapkan bahwa Al-Fatihah a'zamu suratin fil Quran, seagung-agung surat di dalam Al-Quran. Yang kedua, di antara keutamaan surah Al-Fatihah, dia merupakan salah satu syarat sahnya salat. Karena dia merupakan penentu sahnya salat, maka dia memiliki kedudukan yang istimewa. Sahabat Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Rasulullah menyebutkan tidak sah salat, menunjukkan tidak sah salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah, menunjukkan Al-Fatihah kedudukan di dalam salat yaitu sebagai penentu syarat sahnya salat. Sehingga seseorang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah, maka dia wajib mengulang sholatnya. Yang ketiga, min fadhail suratil Fatihah, di dalamnya terdapat pujian sekaligus permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan rincian pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengapa, ya, Al-Fatihah disebut dengan As-Sab'u Al-Masani, 7 ayat yang apa? Dibaca berulang atau di dalamnya mengandung beberapa, ya, keterangan pasangan-pasangan atau yang perkara yang berlawanan. Maka dirinci dengan hadis ini. Ya, pada poin yang ketiga yang merupakan keutamaan Al-Fatihah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa nama aslinya Abu Hurairah? Abu itu artinya bapak, Hurairah artinya kucing kecil, artinya bapaknya kucing kecil. Kalau Abu Umar, bapaknya, jangan bilang kucing kecil, ya. Siapa nama asli Abu Hurairah?
Kita sering dengar Abu Hurairah, itu bapaknya Hurairah. Ada yang tahu? Ulama berbeda pendapat akan nama asli Abu Hurairah sampai 20 lebih nama asli Abu Hurairah. Namun yang rajih adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, Sad Kha Ra, Sad Kha Ra, Sakhr. Dari Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla." Abu Hurairah mendengar siapa yang berkata? Mendengar siapa? Rasulullah. Berarti Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasulullah SAW kan? Kemudian Rasulullah berkata, Allah azza wa jalla berfirman. Allah azza wa jalla berfirman. Berarti Rasulullah sekarang akan menukilkan perkataan siapa? Perkataan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak ada dalam Al-Quran. Maka ini disebut dengan namanya hadis Qudsi. Namanya hadis Qudsi, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam hadis. Mal farqu bainal hadis Qudsi wal Quran? Apa perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Quran? Walaupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak menyukai dibahas lebih jauh perbedaan antara hadis Qudsi dan Al-Quran, tapi sebagian ulama membahas perbedaan antara hadis Qudsi dengan Al-Quran. Kalau kira-kira tebak-tebak nih, kira-kira apa sih perbedaan Al-Quran dengan hadis Qudsi? Padahal dua-duanya adalah firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu? Apa perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Quran? Fadol. Dari Nabi, itu hadis Qudsi. Jadi hadis Qudsi itu adalah ucapan Allah, redaksinya dari Nabi. Kalau Al-Quran, Al-Quran redaksinya langsung dari Allah, sahih. Barakallahu fiik. Itu satu. Sahih, betul. Itu jelas oleh para ulama, sahih. Bisa tambahkan Pak yang kedua? Minimal ada 3. Yang keempat nanti kalau saya ingat. Mudah-mudahan ingat. Bisa tambahkan lagi? Yang kedua, setiap satu huruf Al-Quran bernilai berapa pahala? Dan itu tidak terdapat pada hadis Qudsi. Jadi tidak ada keterangan satu huruf dari hadis Qudsi dapatnya 10 pahala. Maka membaca Al-Quran itu ada unsur ta'abbudiyahnya kuat. Sampai-sampai unsur ibadah baca Quran ini sangat besar, menonjol, sampai sebagian ulama ya menganjurkan sebelum baca Quran itu berwudu. Perbedaan yang ketiga, hadis Qudsi tidak boleh dibaca dalam sholat. Pernah antum dengar Rasulullah membaca hadis Qudsi dalam sholat? Tapi Al-Quran dibaca dalam sholat. Bahkan Al-Fatihah itu sendiri adalah bagian dari Al-Quran. Bahkan a'lu suratin fil Quran dibaca dalam sholat. Tapi hadis Qudsi tidak dibaca dalam sholat. Yang keempat, nanti kalau saya ingat ya. Ada 4 memang, saya lupa satu lagi. Nah, hadis Qudsi kali ini yaitu Allah Azza wa Jal berkata, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi salat, maksudnya salat di sini apa? Al-Fatihah. Antara diriku dan hambaku dengan 2 bagian.
Fa idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin, jika hamba tersebut mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin, Allah langsung menyambut dengan ucapan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim, dan jika hambaku mengucapkan ar-rahman ar-rahim, maka Allah berkata, ya, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala malik yaumiddin, jika hamba tersebut mengucapkan malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berkata majadani abdi, ya, hambaku telah memuliakanku. Majadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Faqalla marrah, di riwayat yang lain disebutkan Allah berkata fawada ilayya abdi. Jadi ketika hamba mengucapkan malik yaumiddin, ya, di riwayat yang lain disebutkan Allah berkata fawada ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan seluruh urusannya kepadaku, dengan lafaz malik yaumiddin. Fa idza qala, ketika hamba tersebut mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka Allah berkata hada baini wa baina abdi wa li abdi mas'ala, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Apa yang diminta hamba? Ya, itu ketika hamba itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berkata hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, inilah untuk hambaku dan untuk hambaku adalah dia mendapatkan apa yang dia minta. Adalah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, saya lupa nama kitabnya ya, apa tafsir Al-Qayyim ya. Menjelaskan min adab doa wa alamatu qabulihi, di antara adab dalam berdoa dan merupakan wa min asbabi qabulihi, dan sebab doa itu dikabul adalah seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meminta haknya. Allah taala berfirman walillahi al-asmaul husna fad'u biha, Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Maka sebelum hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka dia telah muqaddimahi dengan apa? Dengan satu, memanggil nama Allah Rabbul Alamin, Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Yang kedua, hendaklah si hamba tersebut memenuhi kewajiban dirinya, yaitu apa? Berupa ubudiyah, beribadah kepada Allah dengan lafaz iyyaka na'budu. Baru setelah itu dia meminta haknya. Oleh karena itu di antara adab dalam berdoa adalah sebelum Anda meminta kepada Allah, penuhi dulu apa yang menjadi bagian Allah Subhanahu wa taala, ya, disertai dengan memujinya sebelum meminta. Apa yang menjadi kewajiban kita yang merupakan haknya Allah adalah apa? Beribadah kepada Allah dengan lafaz iyyaka na'budu. Jadi kalau bahasa kita mah begini, sebelum minta hak, tunaikan dulu kewajiban. Ya kan? Sebelum minta hak, tunaikan dulu kewajiban. Seorang hamba meminta haknya untuk diberikan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai di ujung. Sebelum Anda meminta itu, tunaikan dulu kewajiban Anda kepada Allah. Pertama, yang terdekat adalah iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah.
dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah. Anda sholat, ya, Anda zikir, baca Quran, sedekah, silaturahim sama orang tua, penuhi itu semua, maka itu akan mempermudah Allah mengabulkan doa Anda. Dalam berdoa, hendaklah Anda memanggil nama Allah dengan melalui Asmaul Husna-Nya. Di situ Allah menjelaskan Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Rabbul Alamin, seterusnya. Maka tergambarlah oleh kita keutamaan di surah Al-Fatihah pada poin yang ketiga. Dia menjelaskan dua bagian besar, ya, yaitu bagian Allah Subhanahu wa taala dan bagian hambanya. Keutamaan yang keempat dari Al-Fatihah adalah ruqyah, dan sudah kita bahas, ya. Itu dia dapat menjadi surat jampe-jampe. Surat jampe-jampe. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas, dibacakan kepala kampung itu Al-Fatihah, maka biidznillah sembuh. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini ada di bukunya, menceritakan pengalaman dia, ya, tentang Al-Fatihah ini, ya, tentang Al-Fatihah ini, ya, di mana beliau menceritakan, ya, bahwa Al-Fatihah ini betul-betul merupakan obat yang betul-betul mujarab dan bisa menghilangkan penyakit akibat sengatan binatang berbisa hingga seolah penyakit itu tidak ada sebelumnya. Obat ini sangat murah harganya dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Maka apabila seorang hamba bersungguh-sungguh berobat dengan surah Al-Fatihah, niscaya ia akan melihat pengaruh yang sangat menakjubkan dalam kesembuhannya. Sampai pada kalimat ini, Ibnu Qayyim seolah menjelaskan Al-Fatihah untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit akibat sengatan binatang berbisa, kan? Maka pahami oleh kita, dia sedang mengomentari hadis ruqyah. Ya. Namun dalam prakteknya Ibnu Qayyim menggunakan Al-Fatihah itu tidak karena sengatan binatang berbisa. Dia menceritakan sendiri pengalaman pribadinya dalam berinteraksi dengan surah Al-Fatihah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Makastu bi Makkah mudata ta'tarihi adawa wala ajidu tabiban." Saya pernah tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya dan ketika itu saya tertimpa beberapa penyakit. Saya tidak menemukan seorang dokter maupun obat. Ya, akhirnya saya mengobati diri sendiri dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dibacakan sendiri. Ya, dibacakan sendiri Al-Fatihah. Menjampe-jampe diri sendiri. Beliau berkata berikutnya, fa'aralah ta'siran ajiban, dan aku melihat pengaruh yang ajaib. Ajib. Ajaib itu jamak. Kalau tunggalnya ajib, jamaknya ajaib. Dia menemukan pengaruh yang ajaib, yang luar biasa. Apa maksudnya? Sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa kuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman, dan aku ceritakan kepada setiap orang yang mengeluhkan penyakit dirinya. Berarti Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya dia bertemu dengan orang-orang yang mengeluhkan penyakit dan penyakit yang berbeda-beda. Ini penyakit apa? Penyakit fisik. Kata Ibnu Qayyim, baca Al-Fatihah, baca sendiri Al-Fatihah, dan ternyata, ya, kana minhum yabra'u sari'an, berapa banyak di antara mereka itu sembuh dengan cepat hanya dengan bermodalkan Al-Fatihah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ini obat yang sangat murah, nggak perlu ongkos, obat yang sangat murah, ya, tidak memerlukan biaya untuk belinya dan tidak perlu memerlukan ke dokter untuk membayar terapinya, murah. Ya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya apa? Al-Fatihah memiliki keutamaan, dia dapat menjadi, ya, surat jampe-jampe.
Jadi menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian, kita ini ya prakteknya ya, para ulama di antara praktek mereka dengan ruqyah adalah membacakan untuk diri sendiri. Membacakan untuk diri sendiri. Ya. Dan berusaha untuk tidak minta diruqyah. Nabi SAW menyebutkan bahwa umatnya itu 70.000 umatnya yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Di antara umatnya itu ada 70.000 dari mereka yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk surga. Ya. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan ciri-ciri mereka. Ya, yaitu mereka memiliki ciri-ciri 4. Yang pertama, alladzina la yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak minta tidak melakukan pengobatan dengan cara kai itu menggunakan besi panas tempel gitu. Saya pernah lihat sendiri itu orang yang melakukan kai. Dia bapaknya itu kena suturuk. Tahu suturuk? Tahu ya suturuk ya? Gak bisa ngapa-ngapain. Dipanggil ya ahli kai ini, datang bawa besi, colokin pakai listrik, tembakin di kepalanya berkali-kali. Normal deh. Datang, patutnya nggak saat itu normal, tapi datang lagi berkali-kali, nggak sampai sebulan itu udah normal lagi suturuk. Memang pengobatan kai itu pengobatan yang luar biasa. Tetapi ini dimakruhkan. Ya. Adanya riwayat-riwayat memakruhkan pengobatan cara seperti ini. Maka orang yang mendapatkan ya keutamaan masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka tidak minta pengobatan dengan cara kai walaupun pengobatan yang luar biasa. Yang pertama, mereka tidak minta diruqyah. Yang kedua, mereka tidak berobat dengan cara kai. Yang ketiga, la yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu diambil dari kata ta'irun, burung. Yaitu apa? Di antara kebiasaan jahiliyah menetapkan keuntungan atau kesialan itu dengan melihat pergerakan burung. Jadi mereka ya di antara orang-orang dahulu ketika mereka akan melakukan perdagangan, di saat mereka akan pergi, maka mereka melepaskan dulu beberapa ekor burung atau satu ekor burung. Kalau burungnya terbangnya ke kanan, berangkat, nang untung ya. Ketika burungnya terbang ke kiri, antong. Itu nama tatayur. Menetapkan untung dan sial dengan melihat kondisi burung. Di kita ada di Indonesia itu. Kalau ada burung huncuing, apa? Burung hantu, betul? Kalau ada burung hantu, wah berarti ini ada yang kena kesialan ini, dapat musibah ini, ada yang mati, betul nggak? Kalau ada masuk kupu-kupu, berarti ada tamu mau datang. Kalau kupu-kupunya bagus, bawa untung. Kupu-kupunya goreng, bawa lagi utang. Kabur berarti gitu. Ini tatayur. Jadi merupakan kesyirikan. Kesyirikan. Ya kalau kita amalan-amalan tatayur ini ya banyak ya di kita. Kalau seperti apa sih, kalau tangan gatal berarti duit, alis bergerak sendiri berarti macam-macam. Ya. Kalau hujan panas berarti gitu kan? Macam-macam. Termasuk tatayur ini kalau di Cina namanya Feng Shui. Ada namanya Feng Shui. Baca Shui. Feng Shui. Tak lah pokoknya. Menetapkan posisi rumah dan begini nanti ini. Termasuk menentukan sionya, sio tahun ini segala macam. Dalam bahasa kalau anak muda, termasuk tatayur adalah menggunakan ramalan bintang dan seterusnya. Banyak contohnya. Ini merupakan kesyirikan semua. Nah, di antara sifat orang yang akan masuk tanpa hisab dan tanpa adab adalah tidak tatayur.
tidak meletakkan keberuntungan dan kerugian hanya karena mendengar sesuatu atau karena melihat sesuatu yang tidak ada hubungannya pengaturan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb-nya mereka. Dan kata para ulama dan membahas tentang hadis itu dan pembahasan tauhid, inti semua itu ya, itu bermuara pada tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak minta ruqyah? Karena dia ya menyandarkan kesembuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ruqyah boleh, dia berusaha untuk tidak minta kepada manusia. Kai juga sama, apalagi tatayur yang menyandarkan itu kepada makhluk dalam hal manfaat dan mudarat, kesyirikan. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya hadis itu menunjukkan bahwasanya ya kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah menentukan nasibnya nanti di hari kiamat, di akhirat. Nah, faedah dari hadis itu adalah ya berkaitan dengan materi kita bahwasanya Al-Fatihah itu dapat menjadi ruqyah. Tapi berusahalah kita untuk tidak minta di ruqyah. Tidak minta di ruqyah. Ya. Namun bila ada orang menawarkan ruqyah, boleh kita terima. Dan berdasarkan buku yang kita baca, Ibnu Qayyim mengajarkan untuk meruqyahnya dengan cara meruqyah diri sendiri. Bacakan Al-Fatihah dari kita sendiri, bacakan ayat-ayat yang lain dari Al-Quran, bacakan surat-surat, bacakan hadis-hadis Nabi, doa-doa Nabi yang berkenaan dengan ruqyah. Yang kelima, berikutnya di antara keutamaan Al-Fatihah, ruknun min afdalil arkanil Islam, ya. Rukun fi afdali arkan Islam ba'da syahadatan fala salli min aqal fat bi umil Quran. Rukun yang paling utama dalam rukun Islam setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Rukun yang paling utama setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Dan Al-Fatihah ini rukunnya salat. Yang bila tidak dibaca, salatnya gugur. Sementara salat merupakan rukun yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Dari situ tahulah kita kedudukan dari Al-Fatihah. Yang bila tidak dibaca salat, maka salatnya batal. Yang terakhir, yang merupakan keutamaan Al-Fatihah, ya, bahwa Al-Fatihah itu adalah cahaya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas itu artinya anak laki-lakinya Abbas. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah anaknya Abbas, yang laki-laki. Namanya siapa? Namanya siapa nama anaknya Abbas? Abdullah. Jadi kalau dari Ibnu Abbas, maksudnya dari anak laki-lakinya Abbas itu Abdullah maksudnya. Lengkapnya dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya karena anak bapak ini duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama Jibril itsami'a naqidan ay sautan, Nabi mendengar ya tiba-tiba beliau mendengar suatu suara. Jadi ketika Nabi SAW bersama Jibril,
Tiba-tiba Nabi mendengar suatu suara. Farafa Jibril basara ila sama. Lalu kemudian Jibril mengangkat pandangan, ya, menghadapkan pandangan matanya ke arah atas, ke arah langit. Faqala lalu Jibril kata, "Hada babun qad futiha minas sama." Ini adalah pintu langit yang sedang dibuka. Ma futiha qad, sebelumnya belum pernah terbuka di pintu. Lalu kemudian Ibnu Abbas melanjutkan kisah. Fa nazala minhu malakun. Lalu turunlah satu malaikat. Kalau seorang malaikat enggak pas, karena malaikat bukan orang. Semalaikat. Kalau manusia satu orang, kalau malaikat satu, apa sih bahasa Indonesianya? Kalau manusia kan satu orang manusia. Kalau malaikat satu malaikat. Udah nggak ada. Lucu ya. Nanti ditambahkan ya. Maka turunlah satu malaikat dari pintu langit yang terbuka tadi yang sebelumnya belum pernah terbuka. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan nanya ya, itu malaikat namanya siapa Ustaz? Anda juga enggak tahu. Nabi juga enggak ceritakan. Berarti enggak terlalu penting. Mendatangi Nabi SAW. Lalu malaikat berkata, "Abshir binuraini qad utitahuma." Bergembiralah engkau Muhammad dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablik. Dan belum pernah dua cahaya ini diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Belum pernah sama sekali. Kira-kira dua cahaya ini sudah Nabi dapatkan belum? Sudah. Ini malaikat. Ini malaikat turun dari pintu langit yang belum pernah terbuka sebelumnya, kemudian terbuka, hanya ingin mengabarkan kepada Nabi, engkau telah diberikan dua cahaya yang belum pernah diberikan dua cahaya oleh seorang Nabi pun. Engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua cahaya tersebut. Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Yaitu apa? Fatihatul Kitab surah Al-Fatihah dan ayat-ayat akhir di surah Al-Baqarah. Ayat-ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Paling tidak dua ayat terakhirnya. Paling tidak dua ayat terakhirnya seperti pada ayat apa? Mulai dari atau tiga ayat terakhir seperti amanar rasulu bima unzila ila min rabbih wal mu'minun. Qul amanna billahi wa malaikatihi wa kutubi rusulihi dan seterusnya. Ya. Ini adalah dua cahaya ya yang belum pernah diberikan dua cahaya ini oleh kepada seorang nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Lam taqra harfan minha illa utitaha. Tidak ada satu huruf pun yang kau baca dari dua cahaya itu kecuali ya engkau akan diberikan cahaya tersebut. Dan antum jangan tanya, Ustaz, maksudnya ketika kita baca Al-Fatihah, tiap ayat itu membuat wajah kita jadi glowing, bercahaya? Mungkin. Bila Allah berkehendak, mungkin saja seseorang itu Allah berikan cahaya di wajahnya karena keutamaan Al-Fatihah yang dia baca, karena akhir surah Al-Baqarah yang dia baca. Ya, mungkin juga mana cahaya Allah berikan cahaya di dalam hatinya sehingga dia apa? Bisa menjalani hidup ini dan menempuh sampai kepada surganya. Selamat dari kegelapan di hari kiamat. Dengan banyak makna tentunya. Ya, dengan banyak makna. Tetapi itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita betul-betul telah memahami isi kandungan dari surat tersebut. Ini kurang lebih yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, ya 6 poin dari keutamaan surat Al-Fatihah. Pindah kita kepada pembahasan
ayat per ayat dari Al-Fatihah. Yaitu masuk kita kepada judul asli dalam bahasa Indonesia, Mutiara Hikmah Al-Fatihah. Yang pertama adalah Mutiara Hikmah ayat yang pertama surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillah asalnya adalah dari Bismillah. Jadi aslinya lafaz itu begini. Ini huruf ba, ini kan ismi. Awal mulanya kan adalah ismullah. Ismullah, nama Allah. Maka disambung dengan bi, aslinya kan mestinya begini. Bi, i gitu. Bismillah. Ada alif. Paham? Ini asalnya begini. Maka alifnya itu dihilangkan, langsung disambung dengan sin. Alifnya dihapus supaya ringan diucapkan. Kalau kita bacanya Bismillah, jadi kayak agak susah. Tapi langsung Bismillah, maka ini lebih mudah dibaca. Namanya alif, namanya atau hamzah wasol kalau dalam ilmu qiraah. Hamzah wasol. Jadi hilangkan huruf alif agar mudah untuk diucapkan. Adapun artinya Bismillah dalam bahasa Indonesia kan dengan nama Allah, ya. Ini penjelasan maknanya kurang lengkap. Bi di sini memiliki banyak makna dalam bahasa Arab. Bi bisa bermakna jar, majrur, khafat, kata depan. Bi bisa bermakna lil istishab, untuk menyatakan penyertaan. Bi bisa bermakna lil isti'anah, memohon pertolongan. Pada lafaz bismillah, bi ini bermakna al-isti'anah, memohon pertolongan. Memohon pertolongan maknanya, lil isti'anah, bi lil isti'anah. Maka bila kita terjemahkan sesuai dengan tafsirnya, dengan memohon pertolongan melalui seluruh nama-nama Allah. Ya. Dengan memohon pertolongan melalui seluruh nama-nama Allah, itu mana bismillah. Jadi kita mengucapkan bismillah artinya kita sedang memohon kepada Allah dengan seluruh nama-namanya. Nama Allah Akbar, Maha Besar, Allah Qawi, Maha Kuat, semuanya kita panggil. Seluruh nama-nama Allah kita minta agar Allah menolong kita melalui seluruh nama-namanya. Bismillah. Maka ucapan bismillah ini ucapan yang sangat agung. Karena kita minta itu bukan minta dengan Allah sebagai lafaz tersebut, tapi bukan seluruh nama-nama Allah. Di antara Asmaul Husna kita minta itu Allah, kita panggil semua secara bersama dengan lafaz bismillah. Soalnya kita ingin mengatakan ya Qawi, ya Aziz, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalal wal Ikram, seluruh nama dikumpulkan dalam satu lafaz bismillah. Kemudian lafaz Allah berasal dari aliha, ya'lahu ilahan au ilahatan. Jadi Allah
Allah asal katanya dari ya dalam bahasa Arab aliha ya'lahu ilahatan. Ilahatan, ilah. Ini akar kata dari lafaz Allah. Mana ilah artinya al-ma'bud. Al-ma'bud. Apa arti al-ma'bud? Yang diibadahi, yang disembah. Al-ma'bud artinya yang disembah. Lafaz Allah yang kemudian asal katanya dari kata ilahata ini ditunjukkan oleh qiraat bacaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika membaca surat Al-A'raf ayat 127 wa yadharaka ilahatak, ya, wa yadharaka ilahatak. Al-mala'u min qawmi fir'aun anzar Musa wa yadharaka wa yadharaka wa yadharaka wa alihatak. Bila kita lihat dalam mushaf selain baca Ibnu Abbas ya dalam surat Al-A'raf 127 itu dibacanya wa yadharaka wa alihataka wa yadharaka wa alihataka, ya. Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan negeri ini Mesir dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Jadi para pemuka dari kaum Fir'aun, ya tokoh-tokoh kafir dari kaumnya Fir'aun berkata kepada Fir'aun, apakah engkau Fir'aun akan membiarkan Musa dan pengikutnya untuk berbuat kerusakan negeri ini Mesir, ya Fir'aun, dan dia meninggalkan dirimu dan Tuhan-Tuhanmu? Dalam Al-Quran kita membaca dengan bacaan wa yadharaka wa alihataka. Namun Ibnu Abbas membaca wa yadharaka ilahataka. Qiraat Ibnu Abbas membaca ilahatak. Ya, dalam mushaf yang kita baca ya dengan riwayat yang lain wa alihataka itu jamak dari ilah. Ya. Di sini artinya apa? Ya, Firaun, apakah engkau membiarkan Nabi Musa berbuat kerusakan di Mesir ini? Ya, yang dia akan meninggalkanmu dan ilahmu ya Firaun. Maksudnya apa? Ibadahmu ya Firaun. Karena Firaun menganggap dirinya sebagai sesembahan.
Meski qiraat ini tidak masyhur, yang masyhur adalah apa? Wa yadharaka wa alihataka. Namun ia menunjukkan makna kata ini secara bahasa. Mana ilah adalah apa? Ilahatak, yaitu sesembahan, peribadahan. Allah Subhanahu wa taala adalah nama bagi Rabbul Alamin. Allah nama bagi Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Tidak ada yang menyandang nama ini selain Dia. Jadi yang boleh ya menyandang nama ini hanyalah Rabbul Alamin. Zat yang memiliki dan mengatur seluruh makhluk. Hanya Dia yang boleh menggunakan lafaz ini, yaitu Allah. Dan nama ini adalah nama asli inti dari nama Rabbul Alamin, yaitu Allah. Maka seluruh nama-nama yang lain itu akan kembali kepada lafaz ini, seperti Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan nama yang kembalinya kepada Allah. Malik Yaumiddin adalah nama yang kembalinya kepada lafaz Allah. Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, ya, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Aliyul Kabir, Al-Aliyul Azim, dan yang lainnya dari nama-nama yang ada dari Asmaul Husna itu merupakan nama-nama lain yang semuanya kembalinya kepada lafaz Allah. Artinya seluruh nama-nama lain dari nama-nama Allah itu kembalinya kepada nama Allah, nama yang satu, yaitu Allah ini. Ya. Maka lafaz Allah itu sendiri adalah yang diibadahi dengan benar, yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan, dan Dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka tidak boleh ada satu makhluk pun diberikan lafaz dengan lafaz Allah. Kalau di Indonesia sudah ada belum orang namanya Allah? Sudah ada belum? Tapi konon ini saya baru dengar katanya, di Surabaya itu sudah ada sekitar 40 orang KTP-nya namanya Tuhan. Konon katanya begitu. Jadi KTP Surabaya, ini konon ya saya dengar ya, tapi sepertinya mungkin benar. Nama dia itu Tuhan. Nggak tahu dapat ide dari mana. Tapi kalau lafaz Allah nggak boleh sama sekali. Dan alhamdulillah Allah menjaga namanya. Ya, dia tidak sampai saya alhamdulillah kita belum dapatkan ada satu makhluk pun bernama Allah. Karena itu lafaz nama itu hanya boleh diperuntukkan kepada Rabbul Alamin, zat pemilik dan pengatur seluruh alam semesta, seluruh makhluk yang ada. Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau tahu asal katanya Allah saja, kita sudah melihat pengaruhnya dalam jiwa kita ketika kita mengucapkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Dari apa itu saja, karena dia adalah nama Rabbul Alamin, pemilik dan pengatur seluruh alam semesta. Ini adalah nama yang begitu agung lafaz tersebut. Makanya dia memiliki laqab khusus namanya Lafdzul Jalalah. Namanya apa? Lafdzul Jalalah, lafaz yang memiliki keutamaan dan keistimewaan sendiri yang itu tidak boleh diperuntukkan kepada selain dirinya. Dan lafzullahi wa lafzu Rabbil Alamin, nama Rabb seluruh alam semesta ini adalah kembalinya kepada Allah. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim maka kita akan bahas pada waktu yang akan datang dan akan menjadi judul kajian kita waktu akan datang. Panitia maksudnya nanti. Judulnya nanti Mutiara Bismillah. Mutiara Hikmah ayat pertama di surah Al-Fatihah. Itu judul kajian kita di waktu akan datang. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau udah paham ya. Oh, ada. Mangga, silakan.
Jadi bismillah udah selesai, insyaallah rahman rahim kita lanjutkan ya untuk akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bertanya terkait dengan yang tadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Itu materi saya materi percabangan loh, bukan materi Al-Fatihah langsung loh ya. Oh, ditanyakan cabangnya ya. Yang langsung inti ada nggak bertanya? 70.000 bukan 70, 70.000. Kriterianya apakah yang memang dari lahir sampai dia meninggal itu tidak pernah meminta berbuat syirik sedikit pun. Terutama ini sendiri yang makhluk dengan yang meminta rukyah. Nah, sedangkan pada mungkin sebelum dia mengenal sunnah, sebelum dia mengaji gitu, mungkin pernah pernah membayar jasa untuk ya, jadi datang sendiri. Oh, bukan dia mantan rukyater bukan? Dia bukan rukyaternya ya? Rukyater. Ya. Ya. Nah, kemudian seperti yang apa ya itu kan bisa jadi pada saat kecil itu terpengaruh dari cerita-cerita orang tua yang atau film-film ya. Nah itu kriteria apakah kalau memang setelah dia misalkan tahu ilmunya, nah itu semua gugur sebelumnya atau memang ya pure dari mungkin dari saat dia lahir hingga dia meninggal itu tidak pernah sama sekali. Allahu a'lam. Kita berharap mudah-mudahan gugur. Ada lagi? Cukup? Allahu a'lam. Tapi mudah-mudahan berguguran karena kita berada di masa dulu yang kita kurang ilmu ya. Allah. Bapak. Atau ilah. Atau ilah sendiri artinya apa? Taat kepada Allah. Ya berarti doa ya. Atau ilah. Berarti doa ya. Semoga menjadi hamba yang taat kepada Allah begitu ya. Nama-nama yang disandang kepada Allah pada hakikatnya boleh saja seperti Abdullah, hambanya Allah. Itu kan boleh Abdurrahman. Bahkan Nabi mengatakan bahwa khairul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi lafaz Allah itu Allah menjadi sandaran pada nama seperti hamba Allah Abdullah ya seperti itu. Kalau atau ilah artinya hamba Allah yang taat kepada Allah ya tidak jadi masalah kalau dimanakan demikian ya seperti itu. Tapi kok diartikan yang lain seperti namanya adalah Yadullah, Yadur Rahman, tangannya Allah. Nah itu enggak, dan sifat Allah mereka ini enggak boleh. Tapi kok atau ilah diartikan adalah hamba Allah yang taat kepada Allah, insya Allah enggak masalah kalau diartikan demikian, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita membaca, ketika akan makan, apakah
bismillah saja atau lengkap dengan bismillahirrahmanirrahim? Ya, jawabannya ya, kalau kita merujuk kepada dalil itu kita cukup membaca bismillah saja. Cukup baca bismillah saja. Ya. Seperti Rasulullah berkata, nanti kita akan ketemu ya pembahasan waktu-waktu yang disunnahkan membaca bismillah. Di antaranya ketika kita akan makan dan minum, membaca bismillah. Ya, waktu Nabi SAW makan kepada anak istrinya, makan bersama anak istrinya di satu nampan, dia bernama Umar bin Abi Salamah, yang ketika itu cara makannya Umar bin Abi Salamah ini itu makan di satu nampan bersama Nabi, tapi tangannya itu ngarawel kemana-mana, tercicing di hiji tempat gitu, nggak diam satu tempat. Maka Nabi berkata kepada Umar bin Abi Salamah, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, ya ghulam, wahai anak, samillah, ucapkanlah bismillah. Samillah, ucapkanlah bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat darimu dulu. Dari sini dalilnya Rasul mengucapkan samillah, tidak tambah lafaz samillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika seseorang di awal makan dan minumnya lupa untuk membaca bismillah, maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kan dua lafaz yang sama-sama sahih. Di sini pun kembali Rasul tidak mengatakan ketika lupa dari makan dan minum, kemudian ketika ingat ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sampai bismillah saja. Maka tentu berdasarkan riwayat, dua riwayat ini minimal, ya. Maka ketika akan makan dan minum cukup kita berhenti sampai di bismillah saja, tidak ditambahkan ar-Rahman ar-Rahim. Ya, tidak ditambahkan ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Maka bila ada seseorang menambahkan ar-Rahman ar-Rahim, maka kita menyatakan ya dalilnya bagaimana? Sementara riwayat yang ada yang saya menyebutkan cukup di bismillah saja. Maka lebih baik kita mencukupkan dengan membaca bismillah saja. Jangan bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jadi bismillah saja. Tapi tolong diucapkan sajanya. Bismillah saja makan, jangan. Sajanya tolong diucapkan. Bismillah ungkul. Kami tolong diucapkan lagi bismillah ungkul. Ya baik. Yang lagi? Tonton. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ada. Ini kalau enggak dari bapak-bapak lagi. Ibu-ibu kalau bertanya gimana caranya? Ada mikrofon. Iya. Kewe tunggu ngacung itu. Saat pasti ayat. Bapak-bapak dulu. Nama-nama Allah sahih. Oh, iya. Oh iya. Betul. Jadi ambil jalan pintas nih. Pertama, mana dalilnya Rasulullah doa baca bismillah? Jadi makanya dibahas waktu-waktu yang disunahkan membaca bismillah. Ketika akan makan minum, ketika mau tidur, ketika berburu, nanti dibahas. Tapi memulai doa dengan lafaz bismillah, mana dalilnya? Allahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak jawab mana yang lebih utama. Pertanyaannya, memang boleh gitu bismillah dalam isi doa? Kita secara makna, tapi menggunakannya itu dua hal yang berbeda. Paham ya? Alhamdulillah. Kamu harus ilaha ya beres. Harus ibu itu terus beres kecane.
Allah Allah. Waalaikumsalam. Bacanya harus benar karena tingginya kurung al-fatihah dalam salat saya. Sementara di beberapa tempat imam bacaannya pahala satu 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 dosa digugurkan dan satu langkah derajat ditinggikan. Sahih hadisnya. Selalu turun ke bawah, nggak bisa naik ke atas. Oh gitu. Nasib itu namanya. Di hurufnya ya. Kalau antum atau rusak emang kelihatan berudul gitu. Kedengar jahar ya ya. Oh iya ya, makhraj hurufnya belum bagus ya. Ya ya ya. Jadi mungkin bismillah dia baca bismillah gitu merenya. Atau misalnya alhamdulillah hanya jadi kha ya. Alhamdulillah. Sirota disin ya misalnya ya. Nah, ya. Pokoknya makrotnya sama sifat hurufnya hancur aja. Nah, kita tahu hancur beda kita udah belajar. Tayyib, tayyib. Oke, oh hubungannya jalan kaki itu dengan misalnya karena kalau jalan kaki berarti dekat rumah nih. Sebenarnya dekat rumah bacaan imamnya, Fatihahnya bermasalah nih. Bagaimana kalau saya pakai motor tempat yang jauh supaya dapatkan Fatihah yang bagus? Sama nggak dengan jalan kaki? Pertanyaan begitu kan? Oke. Iya. Terus tadi saya kira bingung Fatihah jalan kaki. Ya, baik. Allah alam bisawab. Yang jelas begini. Saya pernah dengar jawaban uh, Dr. Sarfina Hafidhahullah Ta'ala dalam ceramah di YouTube ya begini, ya akhi, salat kita itu antara kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini spesial, maka jangan sembarangan anda memilih imam salat spesial. Maka beliau berpendapat bila kita dapati imam yang jauh tuh, yang bagus agak jauh, karena ini berkaitan dengan apa? Dengan salat kita, maka lebih baik cari tempat yang agak jauh. Karena ini salat. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan salat 5 waktu itu langsung dari Allah dan peristiwa Isra Mi'raj. Betul? Teman salat Jumat bagian dari salat 5 waktu. Ini salat ini antara kita dengan Allah. Enggak ada hubungannya dengan manusia. Maka perjuangkan, cari yang terbaik. Itu juga pandangan saya. Soal mana yang lebih abdul sama gak pahalanya, nah itu saya nggak ada kilometer bisa gitu. Ya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi intinya sholat itu kita perjuangkan cari yang terbaik. Karena ini antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan manusia nih sholat nih. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Sehingga ketika anda memang harus berkendaraan mencari tempat yang lebih jauh untuk mendapatkan kekhusyuan salat melalui bacaan imam yang bagus, berangkat. Bismillah. Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.